Indonesia kita ketahui, setelah bangsa ini dianugerahi oleh Allah kemajuan dalam ilmu, apakah ilmu agama yang pada waktu itu Allah menjunjung bangsa ini dengan munculnya para ulama-ulama besar. Di sini saya sebut utamanya Bapak Kiai Haji Mahfud At-Turmusi, Pondok Pesantren Termas. Bapak Kiai Nawawi Banten, alhamdulillah salah satu pejabat Banten ada yang rawuh di sini. Dan dari Sumatera ada Khotib Minangkabau. Catatan saya, 3 ulama ini tuh membuahkan ulama-ulama besar di tanah air. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari, murid Kiai Mahfud Termas. Seperti guru ayah saya, Kiai Fakih, murid Kiai Mahfud Termas. Katakan bahwa ulama-ulama tumbuh pada waktu itu mulai akhir tahun 1800, awal tahun 1900. Ulama-ulama pada waktu itu bermunculan. Tetapi segala sesuatu itu tidak bisa. Dunia ini dipimpin oleh satu kelompok keulamaan tok, tetapi harus ada perpaduan antara ulama dan umara. Sebelum kita merdeka cendekiawan. Kita harus mengetahui bahwa sesudah tahun 1900 muncul apa yang kita sebut-sebut 20 Mei atau kebangkitan bangsa. Tapi segala sesuatu itu belum bisa ditentukan kebangsaan dari Sabang sampai Merauke, kecuali setelah ada Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Apa itu isi? Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. 3 ini adalah merupakan harus kita syukuri, bersyukur kepada Allah. Tetapi karena ada kesemuanya itu harus ada perpaduan. Apa itu? Ulama-ulama sudah perang dunia ke-1. Hancur kerajaan Turki tahun 1918. 21-22 ulama-ulama mendirikan jamiah yang tidak kecil, artinya dikatakan Nahdlatul Wathon. Apa itu artinya? Kebangkitan bangsa. Nahdlatul Wathon ini segelintir kiai, tidak banyak, yang akhirnya 26 tergabung dan diputuskan menjadi organisasi yang terbesar, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan tahun 26. 27, 28 Nahdlatul Ulama jadi besar, mempunyai cabang-cabang, dan kongres yang ketiga itu berbarengan dengan kebangkitan bangsa ini. Bangkit yang benar-benar yang dimotori oleh para pemuda. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya hormati, utamanya Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya muliakan. Kita harus kembali kepada apa yang dianugerahkan oleh Allah itu.
Apa itu kebangkitan bangsa ini? Yang disusul oleh Sumpah Pemuda, yang menggambarkan segala sesuatu benar apa yang dikatakan ulama, inna fi yadi syubban hayatul ummah wa ikdamah. Bahwa ada tangan para pemuda, kehidupan bangsa dan kemajuannya. Apa itu yang terjadi? Hal yang tiga, hanya satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Allah menganugerahi, bukan itu yang penting, satu negara. Jadi sehingga hanya Allah memberi anugerah satu negara. Ini sulit. Bangsa Arab yang bahasanya satu. Mulai dari barat sampai ke timur bangsa Arab. Mulai utara sampai ke selatan. Tidak bisa disatukan dan timbul beberapa bangsa-bangsa. Bangsa India yang terdiri beberapa bahasa-bahasa yang macam-macam, yang baru-baru ini saja diadakan satu bahasa. Ini bangsa India tidak seperti bangsa kita. Dianugerahi oleh Allah. Yang saya kemukakan di sini, anugerah Allah kepada bangsa Indonesia ini adalah sama dengan anugerah Allah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih ingat, maaf ini saya tahun 1956 atau menjelang akhir 46. Sesudah proklamasi, Bung Karno, Presiden pertama Soekarno meninjau Rembang. Saya bisa ingat, kiai yang pada waktu itu dibesarkan adalah ayah saya yang mendampingi Bung Karno. Apa yang dibicarakan? Mensitir ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Fi adnal ardi. Wahum min ba'di ghalabihim saghlibun. Fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Saya kagum waktu itu. Mengapa Bung Karno bisa membaca ayat yang panjang itu? Jadi jangan bangga kiai, anggap pintar sendiri. Oh jangan. Takabur itu tidak boleh sama sekali. Alif Lam Mim. Maha benar dan maha mengetahui Allah sendiri. Ghulibatir Rum. Dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi. Di bumi yang dekat. Timur Tengah. Wa hum ba'di ghalabihim saghlibun. Bahwa bangsa Romawi menangnya, kalahnya itu hanya sementara. Fi bid'i sinin. Tidak sampai 10 tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Wa yawma yafrahul mu'minun. Dikala bangsa Rum dikalahkan, kemudian menang, menghancurkan bangsa Persia. Wa yauma yafrahul mu'minun. Kala itulah orang mukmin bergembira. Bangsa Romawi adalah bangsa yang mengikuti Kristiani. Peperangan dengan bangsa Persia. Persia adalah menyembah api atau matahari. Peperangan itu terjadi, pertama bangsa Romawi kalah. Sehingga penjajahan di Timur Tengah dikuasai oleh bangsa Persia. Tapi tidak lama. Kemudian bangsa Persia bertekuk lutut. Romawi akan mengembalikan penjajahan di Timur Tengah, tidak bisa karena proklamasi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Indonesia. Indonesia adalah apa sebab kemerdekaan? Ada perang antara sekutu Inggris, Amerika, Belanda dengan Jepang. Jepang sama, Shinto itu sama dengan Persia. Waktu peperangan, bangsa Romawi disingkirkan oleh Jepang.
Sekutu disingkirkan oleh apa? Jepang. Tapi kemudian sekutu menang, Amerika bisa menghancurkan Jepang dengan mengebom Hiroshima, bom apa? Atom yang pertama. Apa yang terjadi? Sekutu ingin mengembalikan jajahan, tidak mampu. Nikah mau apa, kata Bung Karno. Akhirnya Indonesia merdeka. Sampai sekarang nikmat ini harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Persatukan bangsa ini. Persatukan antara ulama dan umara. Saya yakin, ainul yakin, hakul yakin, dengan persatuan bangsa pada kali ini dipimpin oleh Bapak Presiden kita yang kita hormati, Bapak yang hadir di tengah-tengah kita ini. Mudah-mudahan pembangunan segala apapun bisa dilanjutkan dengan kesatuan dan persatuan. Saya tidak baik kiranya kalau saya panjang lebar, saya hanya mengucapkan ahlan wa sahla, selamat datang Bapak Presiden beserta Ibu dengan rombongannya di pesantren yang sederhana ini. Tetapi saya mempunyai kebanggaan, waktu gerilya itu nggak ada. Di Jawa yang paling luas, mulai dari Tuban sampai Rembang adalah dikuasai oleh RI. Gerilyawan yang tekun-tekun, yang teguh-teguh. Tidak ada seperti daerah ini, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Semoga dengan kunjungan kerja Bapak Presiden ini, kita kembalikan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Semoga bisa menjadi negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lima